Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman hanya dengan bahan-bahan sederhana saja. Dan di sini kita akan memanfaatkan dan memaksimalkan bahan dapur dan juga limbah dapur untuk kita menyuburkan dan juga mengatasi hama dan juga mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman kita. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan stek batang jeruk lemon dengan mudah dan sederhana. Lagi-lagi di sini kita hanya memanfaatkan bumbu dapur saja, yaitu bawang merah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun channel tanaman kita ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, langsung saja di sini kita berbicara tentang sedikit mengenai lemon. Yang mana lemon ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan juga memiliki harga yang cukup tinggi jika kita langsung membelinya di pasar ataupun di toko buah. Apalagi kita membelinya di supermarket dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu tidak ada salahnya di sini mari kita melakukan budidaya lemon di sekitar pekarangan rumah dengan memanfaatkan sisa lahan agar kita bisa memiliki tanaman lemon di sisa lahan yang kita punya. Oke, jadi bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Jadi di sini sebelum kita memulai prosesnya, ada baiknya kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses stek batang lemon yang akan kita lakukan ini. Yuk. Oke, jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhkan di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita menggunakan bawang merah. Yang mana bawang merah ini kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh alami yang kita manfaatkan dari bumbu dapur. Selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu, yang mana serbuk kayu ini kita gunakan sebagai spasi ataupun jarak pada tanah agar tanah yang kita gunakan dalam proses stek ini tetap gembur, dan juga serbuk kayu ini dapat menyimpan kadar air yang cukup tinggi sehingga kita tidak perlu melakukan penyiraman sampai stek batang lemon yang kita lakukan ini bisa tumbuh akar dan cepat bertunas. Kemudian di sini kita membutuhkan sekam padi, yang mana sekam padi ini kita gunakan juga sebagai spasi agar media tanam yang kita gunakan itu tetap gembur. Selain berfungsi sebagai spasi, sekam padi yang kita gunakan ini juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Kemudian kita di sini membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang yang kita gunakan ini merupakan pupuk organik alami yang memiliki kandungan unsur mikro dan makro yang terbilang sudah cukup lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita tanam. Dan perlu diperhatikan di sini yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini terasa dingin, gembur, tidak lengket dan juga tidak berbau, serta sudah berwarna hitam sebagaimana seperti tanah semestinya. Kemudian di sini kita membutuhkan tanah humus, yang mana tanah humus ini merupakan tanah subur yang dapat kita ambil dari permukaan bagian tanah saja. Kita tidak boleh mengambil tanah terlalu dalam karena itu dikatakan mengandung zat asam yang cukup tinggi. Dan sebaiknya kita mengambil tanah di bawah pohon bambu, itu pun jika ada. Yang selanjutnya di sini kita membutuhkan pohon lemon itu sendiri. Jika kita tidak memiliki pohon lemon sendiri, kita bisa memintanya pada tetangga ataupun siapapun yang memiliki pohon lemon, dan kita harus memastikan pohon lemon yang akan kita stek ini sudah berbuah. Oke, jadi di sini kita mengambil batang lemon yang cukup tua, dan untuk ukurannya itu bebas, tergantung kita. Apalagi kita minta ya tergantung yang dikasih orangnya ya. Nah, jadi untuk sebagai bahan stek yang kita lakukan, kita mengambil dahan lemon yang ini. Langsung saja kita potong.
Dan inilah nantinya yang akan kita lakukan stek batang lemon untuk kita melakukan perbanyakan bibit lemon sendiri ataupun kita melakukan perbanyakan bibit lemon di rumah dengan bahan dan cara yang sederhana sekali. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan plastik. Yang mana plastik ini kita gunakan sebagai sungkupan untuk stek batang lemon yang akan kita lakukan ini. Kemudian di sini kita membutuhkan gelas ataupun cup jus yang biasa kita jumpai pada penjual jus. Oke, berhubung seluruh alat dan bahan yang kita butuhkan sudah kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja ke prosesnya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kita mencampurkan media tanam yang sudah kita sediakan ini. Dan untuk perbandingan dari media tanam yang kita gunakan ini adalah 1:1:1:1, yaitu 1 untuk tanah, 1 untuk pupuk kandang, 1 untuk serbuk kayu, dan 1 untuk sekam padi. Tetapi perlu diperhatikan di sini, jika kita tidak memiliki serbuk kayu ataupun sekam padi, kita bisa menggunakan tanah dan juga pupuk kandang saja. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita campur. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan batang jeruk lemon yang akan kita stek. Jadi untuk batang jeruk lemon ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian agar kita memiliki banyak bibit jeruk lemon yang kita perbanyak di rumah menggunakan bahan dan alat yang sederhana. Dan harus diperhatikan di sini, jika batang lemon tidak memiliki daun seperti ini, maka kita harus mengetahui mana pangkal bawah dan mana ujung dari batang lemon yang kita akan stek ini. Jangan sampai yang nantinya kita stek batangnya itu terbalik, maka bisa dipastikan untuk stek lemon yang kita lakukan ini tidak tumbuh. Selanjutnya di sini, jika batang yang kita punya ini memiliki daun, maka kita sisakan 2-3 daun saja. Oke, jadi seperti ini. Untuk batang stek lemon sudah siap untuk kita tanam. Maka selanjutnya di sini kita menggunakan bawang merah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bawang merah yang kita gunakan ini merupakan zat perangsang tumbuh alami yang bisa kita manfaatkan dari bumbu dapur. Untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Kita tinggal mengoleskan bawang merah ini pada pangkal batang yang akan kita stek. Kita oles sampai batang ini benar-benar dibasahi oleh cairan bawang merah. Oke, seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada seluruh batang lemon yang akan kita stek. Jadi setelah kita olesi dengan cairan bawang merah, maka di sini kita biarkan sejenak agar cairan bawang merah yang berada pada batang lemon yang akan kita stek ini bisa meresap ke dalam. Jadi menunggu beberapa saat, kita sekarang bisa mengisikan media tanam ini ke dalam cup jus yang sudah kita sediakan. Usahakan dalam pengisian media tanam ini tidak memberikan rongga pada cup jus yang kita gunakan. Tetapi tidak boleh juga terlalu padat kita mengisikan media tanam
pada cup jus untuk kita menempatkan media stek jeruk lemon yang kita lakukan ini. Oke, jadi untuk batang lemon sudah bisa kita tanamkan pada media stek yang sudah kita sediakan ini. Oke, jadi seperti ini untuk stek lemon sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita tinggal melakukan penyungkupan pada stek yang kita lakukan ini. Itu tujuannya untuk menghindari penguapan air terlalu banyak pada media tanam dan juga pada batang lemon yang kita stek ini. Jadi bisa dikatakan sungkup yang kita lakukan itu untuk mempercepat proses pertumbuhan dari stek batang lemon yang kita lakukan ini. Oke, sekarang kita langsung saja menyiram dari media stek yang sudah selesai kita buat ini. Oke, jadi kita menyiramnya cukup sedikit saja, hanya untuk melembabkan media tanam pada stek batang jeruk lemon yang kita lakukan ini. Oke, selanjutnya kita melakukan penyungkupan dari stek batang lemon yang kita lakukan ini. Oke, jadi untuk stek batang lemon yang kita lakukan ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal menempatkan batang lemon yang udah kita stek ini pada tempat yang teduh. Dan biasanya seperti ini sudah tumbuh tunas. Ini sekitar 2 minggu sejak dilakukannya stek awal seperti ini. Dan bisa dilihat di bawah sini, untuk stek lemon yang sudah kita lakukan sebelumnya ini sudah memunculkan akar. Dan akar ini muncul biasanya setelah 1 bulan menjelang 2 bulan. Jadi selama itu sungkup dari lemon yang kita lakukan ini tetap kita tutup saja, dan kita tidak perlu melakukan penyiraman sampai akar yang kita lihat benar-benar sudah tumbuh dan sudah memiliki tunas seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita akan lakukan pembongkaran dari stek batang jeruk lemon yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk memastikan apakah ini akar yang tumbuh dari stek batang lemon yang kita lakukan atau bukan. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran, di sini kita harus melakukan penyiraman pada media tanam untuk melembutkan media tanam yang sudah berada pada media stek ini. Oke, jika dirasa sudah lembut seperti ini, maka untuk stek batang lemon yang sudah kita lakukan sebelumnya ini bisa kita lepas secara perlahan.
Jadi untuk melihat lebih jelasnya di sini kita bisa melakukan penyiraman agar media tanam pada batang stek ini hanyut dan bisa kita melihat akar dengan jelas. Dan untuk media tanam bisa kita gunakan sisa dari stek batang lemon yang kita lakukan sebelumnya. Oke, untuk penanaman sudah selesai kita lakukan, maka di sini kita melakukan penyiraman secukupnya saja. Dan selanjutnya di sini untuk hasil stek batang lemon yang sudah kita tanam ke media tanam yang lebih besar ini, kita tempatkan di tempat yang sejuk terlebih dahulu atau di tempat yang tidak terkena oleh matahari secara langsung sampai sekitar 1 sampai 2 minggu. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan stek batang lemon dengan mudah dan sederhana. Dan pastinya kita bisa melakukannya di rumah. Hanya jika kita meluangkan waktu sedikit saja untuk lebih kreatif di rumah. Dan bisa memanfaatkan lahan yang terbatas dan juga sempit di sekitar pekarangan rumah kita. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan bisa diterapkan di rumah untuk kita melakukan stek batang jeruk lemon dengan mudah. Hanya dengan memanfaatkan bahan dan bumbu dapur sebagai zat perangsang tumbuh yang kita gunakan. Dan semoga bisa diterapkan di rumah untuk kita memperbanyak bibit lemon yang kita punya dan untuk kita budidayakan sendiri di sekitar pekarangan rumah kita. Sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.